mereka tuh nggak berani ngedeketin Septi karena mereka ngelihat jelas banget kalau banyak pocong lilingin anaknya gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba pintu kamar Septi itu ketutup dan kekunci sendiri. Terus lampu kamar Septi mati. Jadi ceritanya, satu kejadian mistis yang berbau-bau pocong tuh menurut gue serem banget, Bi. Nah, sepakat gue. Dan gue dapet cerita ini nih, ada kejadian mistis yang ada sangkut pautnya sama pocong dan kain kafan. Ada satu keluarga yang tinggal di Jakarta tahun 2009-an. Mereka ini keluarga yang terbilang cukup bergelimang harta lah. Keluarga ini isinya ada bapak, ibu, dan satu anak. Nah, anak ini nih cewek masih kecil, umur sekitar 10 tahunan lah. Bapaknya kita sebut aja namanya Pak Adi, ibunya itu Bu Nunu, dan anaknya ini kita sebut aja namanya Septi. Jadi mereka ini bisa kaya raya, katanya karena bersekutu sama iblis, Bi. Nah, awalnya mereka ini nikah di tahun 1998. Mereka tuh melarat banget hidupnya. Pak Adi dan Bu Nunu nih kayak nggak ada kerjaan sama sekali karena Pak Adi tuh kena PHK dari kantornya. Mereka tuh lontang-lantung, nggak ada pemasukan sama sekali, dan mau nggak mau mereka harus ngelakuin segala cara buat ngehidupin keluarga mereka lah. Ditambah Bu Nunu nih baru sadar kayaknya tuh dia hamil karena badannya mulai nggak enak dan udah telat mens. Oke. Saking capeknya dan pusingnya, Pak Adi nyari cara. Akhirnya dia kepikiran buat pakai ilmu hitam biar dia bisa dapat uang yang banyak banget. Dia carilah orang tuh yang punya koneksi sama perdukunan atau hal mistis. Singkat cerita, dapat nih Pak Adi dari temennya. Temennya itu punya kenalan dukun yang bisa bikin keluarga Pak Adi kaya raya katanya. Nggak pakai basa-basi, Pak Adi langsung ngajak ketemu dukun ini di malam itu. Pas ketemu dijelasin lah sama dukun ini apa aja yang harus dilakuin sama Pak Adi sampai konsekuensinya tuh apa. Dukun ini bilang katanya dia tuh harus ngambil 7 kain kafan dari kuburan dalam waktu maksimal 3 hari. Dan dia harus numbalin 1 orang pas beberapa tahun kemudian pas keluarga Pak Adi dan Bu Nunu udah sukses. Karena Pak Adi datang sendiri ke dukun ini, dia tuh nggak berunding sama sekali tuh Bihnat sama Bu Nunu. Pak Adi langsung ngambil tawaran itu dan dia tuh langsung mutusin buat mengiyakan omongan dukun itu. Akhirnya di dini hari jam 2 pagi abis Pak Adi keluar rumah si dukun ini, dia tuh langsung jalan ke TPU terdekat buat ngebongkar kuburan dan ngambil kain kafannya. Wow, Berani banget. Nah pas dia sampai TPU-nya, dia tuh bener-bener ngendep-ngendep kayak nyari tempat yang sepi biar dia tuh gak ketahuan orang. Pak Adi jalan lah ke satu blok yang kosong dan dia tuh langsung tuh ngambil cangkul terus dia bongkar di satu malam itu buat ngambil beberapa kain kafan. Pas dia bongkar dia ngeliat banyak banget tuh yang udah tinggal tulang. Ada yang mayatnya masih kelihatan organnya sambil dimakanin ulet. Pokoknya tuh apapun yang ada di depan dia tuh dia nggak peduli. Yang penting dia bisa ngambil kain kafannya terus cabut. Akhirnya dapatlah dia 7 kain kafan. Dia langsung tuh buru-buru ngebalikin tanah galiannya dan cabut. Hokinya tuh dia bener-bener nggak ketahuan sama sekali Bihnat. Pas lagi ngebongkar makam malam itu. Kan tadi gue bilang maksimal 3 hari kan sama dukunnya buat ngasih si kain kafan itu. Nah nggak nyampe 3 hari, kebesokannya dia tuh langsung tuh balik ke dukun itu buat ngasih kain kafannya. Akhirnya mulailah ritual-ritual yang macam-macam yang gue juga nggak dapet detailnya apa aja ritual yang dilakuin sama dukun ini. Intinya selama semalaman ini Pak Adi ngelakuin ritual itu, dan pas jam 3 pagi dia ngelihat 7 kain kafan yang dia curi itu tuh semua keisi sama uang banyak banget Bihnat. Jadi kayak semua usaha dia tuh works banget gitu loh. Dia tuh jadi kaya raya dalam semalam. Pulang ke rumah, Pak Adi tuh langsung ngebawa semua uang hasil ilmu hitam itu dan langsung dikasih lah ke Bu Nunu. Bu Nunu bener-bener kaget banget dan gak nyangka kayak suaminya tiba-tiba bisa bawa uang sebanyak itu yang tadinya melarat kan. Pak Adi ngomong terus terang lah akhirnya ke Bu Nunu, dia dapat uang itu dari mana. Semua dijelasin ke istrinya, tapi satu hal soal tumbal di beberapa tahun kemudian itu nggak dijelasin sama Pak Adi. Bu Nunu kontra banget awal lebih soal hal ini. Tapi Pak Adi tuh bener-bener ngeyakinin istrinya dan ngejanjin kalau hidup keluarga mereka tuh bakal aman aja dan tentram banget. Sampai akhirnya Bu Nunu ngiyain tuh dan menerimalah semua usaha suaminya. Semenjak saat itu hidup mereka tuh bener-bener tentram banget. Mereka tuh langsung beli rumah yang gede banget. Mereka langsung punya usaha sendiri. Pokoknya hidup mereka tuh berubah 180 derajat lah. Bertahun-tahun mereka hidup bahagia sampai tiba di tahun 2009. Pak Adi udah lupa banget tuh soal tumbal yang harus dia kasih pas dia udah sukses banget. Dan dia nggak nyangka kalau ternyata tumbal yang harus dia kasih itu adalah orang terdekatnya. Oh di awal dia nggak dikasih tahu siapa tumbalnya gitu? Enggak, pokoknya dia bilang, si dukun ini bilang kayak lu harus ngasih tumbal. Nah tapi ternyata pas Pak Adi udah sukses banget, dia nggak ngasih tumbal ya kan, dia lupa gitu kan. Nah akhirnya tiba nih di 2009, mau nggak mau dia harus ngasih tumbal itu.
Ada di satu malam, tiba-tiba kamar Septi, kamar anaknya, ini tuh bener-bener gaduh banget. Ada kayak suara-suara berisik gitu. Nah, Pak Adi sama Bu Nunu tadi kan tidur kan, langsung kebangun tuh denger suara itu. Pak Adi langsung ngecek lah ke kamar Septi buat ngeliat kayak di sana ada apa, anaknya kenapa. Pas Pak Adi buka pintu kamar anaknya, dia ngeliat ternyata Septi tuh lagi tiduran kaku di kasurnya nih sambil pakai kain kafan. Anjir. Dan di sebelah Septi tuh banyak banget pocong yang lagi berdiri ngadep Septi. Gila. Yang lagi tiduran itu tuh. Ngelilingin dia gitu. Iya. Wah, di situ Pak Adi langsung kaget banget. Dia langsung teriak-teriak lah manggilin Bu Nunu buat suruh datang nyamperin dia. Bu Nunu langsung lari ke kamar Septi dan dia juga ngeliat lah kalau Septi tuh udah kayak mayat di kasurnya. Pak Adi dan Bu Nunu tuh bener-bener ketakutan. Mereka tuh nggak berani ngedeketin Septi karena mereka ngeliat jelas banget kalau banyak pocong lilingin anaknya gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba pintu kamar Septi itu ketutup dan kekunci sendiri. Terus lampu kamar Septi mati tiba-tiba. Nah, Pak Adi sama Bu Nunu nggak bisa masuk karena kan kesannya kayak dikunci dari dalam kan. Kejadian itu tuh berlangsung selama setengah jaman. Segala usaha Pak Adi sama Bu Nunu tuh lakuin biar mereka tuh bisa ngebuka kamar anaknya. Sampai akhirnya setelah setengah jam, akhirnya kamar Septi kebuka. Tapi ternyata udah telat Bi. Nah, mereka ngelihat anaknya udah meninggal dengan kain kafan yang Septi pakai. Dan ternyata tumbal yang harus dikasih karena perjanjian yang Pak Adi lakuin itu adalah anaknya sendiri, si Septi. Anjir. Gila. Terus Muy, abis si Septi dijadiin tumbal sama bapaknya sendiri, kehidupan keluarga mereka gimana seterusnya? Sebenarnya masih aman-aman aja, finansialnya masih stable aja. Cuman ya anaknya udah meninggal. Dan yang sepengetahuan gue ya, yang gue denger, yang gue dapet cerita ini, Bu Nunu sama Pak Adi tuh sampai sekarang nggak punya anak. Gue nggak tahu entah itu trauma, entah emang dia takut punya anak lagi, atau emang udah nggak bisa punya anak karena dia udah bersekutu sama makhluk halus kan. Itu setahu lu kalau misalkan mereka emang pakai pesugihan itu, Iya. tiap berapa tahun sekali mereka harus ngasih tumbal atau gimana? Nah, gue nggak tahu karena pas yang gue dapet itu intinya dia itu harus ngasih satu tumbal. Pak Adi harus ngasih satu tumbal. Nah, menurut gue ya, bisa jadi after Pak Adi ngasih tumbal, mungkin harusnya udah aman-aman aja. Nah, ternyata kan telat kan. Pak Adi nggak ngasih tumbal dan ternyata yang harus ditumbalin anaknya sendiri. Iya, itu maksud gue. Tapi kan beberapa tahun setelah itu lagi, kayak dalam tanda kutip harus di maintain kan. Harusnya ya. Tapi gue nggak dapet tuh detail ceritanya abis kejadian anak yang meninggal tuh kayak gimana.